Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Pak Ade Andriadi MKOM. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Anissa dari kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 221063125009. Nah, kita masuk ke tabel of contents. Oke, di sini kita ada 6 pembahasan. Lumayan banyak pembahasan kita kali ini karena pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video selama 100 menit, jadi semoga cukup. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi keuangan. Ini sesuai mata kuliah kita ya, jadi sebelum kita memulai membahas materi lainnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem informasi akuntansi keuangan itu. Lalu yang kedua kita akan membahas fiat dan pajak. Nanti kita spill materinya ya. Terus yang ketiga ada sistem pembayaran elektronik. Dan yang keempat kita akan membahas mengenai sistem P2P lending atau peer-to-peer lending dan crowdfunding. Nah, yang kelima kita akan membahas mengenai investasi dan yang keenam kita akan membahas mengenai sistem transfer uang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, harus lama sebenarnya tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke materi pertama yaitu sistem informasi akuntansi keuangan. Baik. Nah, di sini saya menyediakan beberapa bahan untuk pembahasan kita yaitu sistem informasi akuntansi keuangan ya. Adalah suatu rangkaian prosedur, teknologi dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, merekam, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi. Nah, tujuan utama dari sistem akuntansi keuangan ini, atau mungkin lebih singkatnya bisa kita singkat SIAK ya. Nah, adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan mengenai aktivitas keuangan organisasi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, SIAK ini mencakup proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran, dan investasi. Data ini kemudian direkam dalam sistem yang terstruktur, diproses dan diolah agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Lalu proses ini juga mencakup penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, kita ada komponen utama nih dari SIAK, yaitu seperti pengumpulan data, terus pencatatan transaksi, pengolahan data, penyajian laporan keuangan, serta mekanisme pengendalian internal untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Melalui integritas teknologi seperti perangkat lunak akuntansi, sistem basis data, dan pemantauan keamanan data, SIAK ini membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku, serta melakukan pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen. Nah, tadi kan saya udah spill nih di awal, yaitu komponen utama dari sistem informasi. Mungkin kita bahas sekali ya satu-satu dari pengumpulan data keuangan. Nah,
kan kalau pengumpulan itu berarti ada sumber ya, sumber datanya. Nah, ini maksudnya itu adalah informasi keuangan bisa kita peroleh dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, pembelian, aset, karyawan, dan transaksi keuangan lainnya. Nah, ini tuh nanti direkam secara manual dan melalui sistem elektronik. Terus yang kedua, kalau kita ada pengumpulan data dan sumber datanya, pasti ada metode pengumpulan. Nah, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui penginputan manual oleh pegawai, kayak misalnya oleh kasir Indomaret kali ya. Terus lalu mengintegrasi dengan sistem lain, atau bahkan menggunakan teknologi sensor atau IoT dalam pengumpulan data langsung dari perangkat fisik. Nah, yang kedua itu ada pencatatan transaksi. Nah, pencatatan transaksi ini tuh bisa dari dua gitu. Yang pertama itu dari jurnal dan buku besar dan juga software akuntansi. Nah, jurnal dan buku besar ini merupakan transaksi keuangan yang dicatat dalam jurnal untuk mencatat secara kronologis setiap transaksi. Nah, kemudian data dari jurnal dipindahkan ke buku besar untuk mengkategorikan transaksi ke dalam rekening-rekening tertentu. Nah, lalu yang kedua itu tadi ada software akuntansi. Nah, ini tuh seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi yang memfasilitasi pencatatan transaksi secara otomatis. Ini juga bisa mengurangi kesalahan manusiawi, karena seperti yang kita tahu manusia adalah tempatnya salah. Jadi menggunakan software akuntansi juga mengurangi resiko gitu ya. Terus yang terakhir itu memastikan keakuratan data. Nah, yang komponen ketiga nih ada pengolahan data, yaitu validasi dan verifikasi. Nah, data keuangan nanti itu diperiksa untuk memastikan keakuratannya sebelum diolah lebih lanjut. Proses validasi ini mencakup pengecekan kesesuaian, kelengkapan, dan keabsahan data. Lalu ada penggabungan dan analisis. Nah, data yang sudah divalidasi digabungkan dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Penggunaan alat analisis seperti teknik statik atau perangkat lunak analisis memungkinkan identifikasi tren, pola, dan insight penting lainnya. Lalu komponen yang ketiga ada penyajian laporan keuangan. Nah, ini tuh tadi sempat saya bahas, ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, terus yang terakhir yaitu pencatatan laporan keuangan. Nah, nih, neraca itu untuk apa sih? Nah, neraca itu untuk menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Lalu laporan laba rugi. Ini merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang menghasilkan laba atau rugi pada periode tertentu. Nah, yang paling sering nih yaitu laporan arus kas. Ini menyajikan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Terus yang terakhir itu pencatatan laporan keuangan. Nah, penjelasan dan informasi tambahan untuk memperjelas aspek-aspek tertentu dari laporan keuangan. Yang terakhir kita di komponen itu ada pengendalian internal. Nah, ada pengamanan data dan audit internal. Maksudnya pengamanan data itu apa? Yaitu perlindungan terhadap data keuangan dengan menggunakan pengamanan fisik dan teknis seperti enskripsi dan pengaturan hak akses
lalu ada firewall untuk mencegah akses yang tidak sah. Sedangkan audit internal itu adalah suatu proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim internal untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan diikuti dan efektif. Nah, kita juga ada manfaat sistem akuntansi keuangan. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Maksudnya itu adalah otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam tugas-tugas rutin. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini itu untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan real time agar membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, baik dalam hal strategi bisnis maupun alokasi sumber daya. Dan yang terakhir itu manfaat sistem akuntansi keuangan adalah kepatuhan dan transparansi. Nah, sistem ini memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal seperti investor ataupun regulator. Nah, teknologi terkini. Teknologi dalam sistem informasi akuntansi keuangan. Ini ada ada cloud computing, big data dan analisis prediktif, ada blockchain dalam akuntansi. Nah, selain itu kita juga ada perangkat lunak akuntansi. Itu tuh kayak QuickBooks, Xero atau SAP merupakan contoh perangkat lunak yang dapat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan. Nah, terus juga ada basis data terpusat. Penggunaan basis data untuk menyimpan dan mengelola data keuangan secara terpusat untuk memfasilitasi akses yang cepat dan analisis yang efisien. Dan yang terakhir itu ada cloud computing. Nah, ini itu untuk menyimpan data keuangan di awan, memungkinkan akses dari berbagai lokasi dan perangkat, serta meningkatkan keamanan dan redundansi data. Oke, tadi kita udah ngebahas komponen, terus manfaat, sama teknologi ya. Terus kita masuk ke tantangan dalam implementasi sistem informasi akuntansi keuangan. Yang pertama ada biaya implementasi. Nah, investasi awal yang signifikan dalam perangkat lunak, infrastruktur, dan pelatihan karyawan. Lalu yang kedua itu kesulitan migrasi data. Nah, proses pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru itu perlu yang namanya perencanaan yang cermat dan uji coba yang intensif untuk meminimalisir resiko kehilangan atau kekacauan data. Lalu tantangan terakhir yaitu kesesuaian dengan perubahan regulasi sistem. Nah, regulasi sistem ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kecepatan terhadap perubahan peraturan atau standar akuntansi yang berlaku. Nah, kesimpulannya yaitu sistem informasi akuntansi adalah fondasi yang krusial dalam mengelola informasi keuangan organisasi atau suatu entitas. Nah, dengan integrasi teknologi yang tepat dan proses yang cermat, siap memastikan bahwa informasi keuangan yang akurat dan relevan tersedia bagi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fiat. Materi kedua, fiat dan tax. Tax ini yaitu adalah pajak. Nah, pengertian fiat nih.
Fiat adalah istilah yang digunakan untuk merajuk pada uang kertas atau koin yang nilainya diakui sebagai alat tukar resmi suatu pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nah, istilah ini berasal dari kata bahasa Latin yang berarti telah diperintahkan atau telah ditetapkan. Uang fiat tidak didukung oleh nilai intrinsik seperti emas atau perak dan lain sebagainya. Nah, nilai yang validitasnya berasal dari pemerintah atau dekret dari pemerintah atau otoritas yang mengeluarkannya itu merupakan pengertian dari fiat. Nah, eh, pemerintah atau bank sentral sebuah negara memiliki wewenang untuk mencetak atau mengeluarkan uang fiat. Dan uang ini kemudian digunakan sebagai medium pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, termasuk pembelian barang, pembayaran layanan, dan transaksi lainnya. Nah, uang fiat memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat karena adanya kesepakatan umum dan kepercayaan terhadap penerbitnya. Dalam sistem moneter modern, sebagian besar uang yang beredar di dunia adalah dalam bentuk uang fiat. Nah, uang fiat ini dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan moneter, inflasi, deflasi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang diatur oleh pemerintah atau bank sentral. Nah, demikian inti dari pengertian fiat itu adalah bahwa uang tersebut memiliki nilai karena dinyatakan sebagai alat tukar yang sah oleh pemerintah atau otoritas moneter, meskipun tidak memiliki nilai intrinsik yang melekat seperti pada emas atau logam berharga lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan materi. Itu yang pertama ada ciri-ciri utama dari fiat. Yang pertama itu tidak didukung oleh komoditas fisik. Nah, uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik yang terkait dengan komoditas fisik seperti emas, perak, atau logam berharga lainnya. Nilainya tidak berasal dari backing atau dukungan dari komoditas tersebut. Sebagai gantinya, nilai uang fiat ditentukan oleh dekret atau keputusan pemerintah atau otoritas moneter yang mengeluarkannya. Nah, ciri-ciri kedua yaitu dikeluarkan oleh otoritas moneter. Nah, uang fiat dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Sentral Eropa di wilayah Euro. Bank sentral ini memiliki wewenang untuk mencetak uang fisik atau mengontrol suplai uang fiat dalam lingkup ekonomi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu legal dan diterima secara luas. Nah, uang fiat memiliki status hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Ini diakui secara luas dan sah untuk digunakan dalam transaksi ekonomi sehari-hari, termasuk pembelian barang, pembelian layanan, dan transaksi lainnya di dalam suatu negara. Dan ini harus diterima secara luas oleh masyarakat. Kalau misalnya nggak diterima, gimana kita mau mempergunakannya? Ya kan? Yang keempat ciri-cirinya yaitu kebijakan moneter mempengaruhi nilainya. Nah, nilai uang fiat dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter atau pemerintah. Misalnya, kebijakan inflasi atau deflasi. Lalu ada tingkat suku bunga atau intervensi, terus juga dalam pasar keuangan itu ini bisa mempengaruhi nilai relatif dari uang fiat. Nah, yang kelima ada stabilitas nilai berfluktuasi. Nah,
Meskipun uang fiat dianggap stabil dalam jangka pendek, nilai relatifnya dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan kebijakan ekonomi. Terus juga dipengaruhi dengan kondisi pasar dan faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Yang keenam, atau ciri-ciri utama yang terakhir, yaitu kepercayaan penerimaan publik. Nah, keberhasilan uang fiat tergantung pada tingkat kepercayaan dan penerima publik. Nah, sebagian besar masyarakat mengakui dan menerima uang fiat sebagai alat tukar yang sah, berdasarkan keyakinan dan otoritas yang mengeluarkannya dan ketersediaan luasnya dalam ekonomi. Nah, ciri-ciri ini menjadikan uang fiat sebagai alat tukar utama dalam sistem moneter modern, meskipun nilai dan stabilitasnya dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi suatu negara. Nah, kayaknya kalau kita bahas sejarah fiat seru gak sih? Kita bahas sedikit kali ya, nggak sedikit sih, banyak sebenarnya. Ini kita ada 4 pembahasan dalam sejarah, yaitu yang pertama ada asal usul uang fiat. Asal usulnya ini tuh dari zaman kuno sama dinasti Tang di Tionghoa. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu yang zaman kuno. Nah, konsep uang fiat dapat ditelusuri ke zaman kuno pada beberapa periode sejarah. Seperti pemerintah pada saat itu telah mengeluarkan uang yang tidak didukung oleh nilai intristiknya. Contohnya adalah uang logam yang nilainya mungkin melebihi nilai materialnya. Misalnya uang logam emas, nilainya itu melebihi nilai materialnya gitu. Terus ada pada dinasti Tang di Tiongkok. Nah, salah satu contoh awal uang fiat dapat dilihat dari masa dinasti Tang di Tiongkok pada abad ke-7. Nah, pemerintah menerbitkan sertifikat uang yang dapat ditukarkan dengan barang pada masa depan. Terus kita ke sejarah fiat yang kedua, yaitu perkembangan modern uang fiat. Nah, ini ada 3 pembahasan juga, yaitu ada awal abad pertengahan, lalu ada standar emas dan perak, yang ketiga itu pada Perang Dunia ke-1. Nah, pada awal abad pertengahan, bank-bank di Eropa ini mulai menerbitkan sertifikat yang dapat ditukarkan dengan emas atau perak yang disimpan di bank. Nah, sertifikat ini sering digunakan sebagai alat tukar yang lebih praktis daripada logam berharga itu sendiri. Nah, standar emas dan perak pada masa itu digunakan di banyak negara, di mana nilai mata uang diberikan dengan perbandingan cadangan emas atau perak yang dimiliki suatu negara. Nah, yang 3 ada Perang Dunia ke-1. Nah, pada Perang Dunia ke-1 ini chaos banget. Bahkan ini menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam sistem moneter global. Nah, pada masa itu, negara-negara ini terpaksa meninggalkan standar emas atau perak gitu untuk mendanai perang. Nah, sehingga negara-negara tersebut mengarah pada penerbitan lebih banyak uang fiat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perang. Terus, yang ketiga kita akan membahas mengenai sistem moneter modern. Oke. Yang pertama itu ada depresi besar. Nah, setelah Perang Dunia ke-1 kan tadi chaos banget ya, sampai ya udahlah tinggalin aja standar emas, kita cetak aja uang fiat gitu buat memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, banyak negara ini jadi depresi banget gitu pada tahun 1030-an
30-an. Nah, di Amerika Serikat, tindakan pemutusan hubungan dengan standar emas itu dilakukan pada tahun 1933. Nah, ini untuk membuka jalan bagi penggunaan uang kertas tanpa dukungan langsung oleh emas ataupun perak. Terus kita ada standar Bretton Woods. Nah, kan tadi udah selesai nih perang ke satunya. Terus lanjut ke perang kedua kan. Nah, pasca perang kedua ini, banyak negara sepakat untuk mengadopsi sistem Bretton Woods yang mengaitkan nilai mata uang nasional dengan dolar AS. Nah, yang pada gilirannya diikat dengan emas. Namun, sistem ini berakhir pada tahun 1971. Berarti lumayan lama sih, 30 tahunan dari pasca Perang Dunia ke-1. Nah, ketika AS meninggalkan keterkaitan dolar dengan emas, ini membuka jalan bagi penggunaan penuh uang fiat tanpa dukungan langsung oleh logam berharga. Lalu kita masuk ke tahap sekarang, yaitu era uang fiat modern. Nah, ini tuh penggunaannya luas. Semenjak abad 20, setelah uang fiat menjadi bentuk utama nilai tukar di sebagian besar negara di dunia, pemerintah dan bank sentral memiliki kendali penuh terhadap produksi dan nilai uang kertas dan juga koin dalam perekonomian modern. Seperti yang kita tahu aja, sekarang kita memegang uang kertas dan juga koin. Dan yang paling kita rasakan yaitu teknologi dan keuangan digital. Pasti kita udah ngerasain gimana gampangnya dapat duit, keluar duit cuman lewat HP doang. Nah, perkembangan teknologi telah membawa kemajuan dalam keuangan digital. Nah, ini memungkinkan uang fiat untuk digunakan dalam bentuk digital seperti transfer bank, e-wallet, dan transaksi non-tunai lainnya. Transfer bank dan e-wallet. Oke. Perkembangan sejarah uang fiat ini mencerminkan perubahan besar dalam sistem moneter dan ekonomi global dari masa ke masa, dari penggunaan standar emas hingga transisi ke sistem uang kertas yang tidak didukung oleh komoditas fisik. Nah, saat ini uang fiat memainkan peran utama dalam kegiatan ekonomi global seperti alat tukar yang sah dan diterima secara luas. Oke, selanjutnya kita ada kelebihan uang fiat. Kita bahas kelebihan dan kekurangan uang fiat kali ya. Nah, yang pertama ini ada di kelebihan. Stabilitas nilai relatif. Nah, uang fiat cenderung lebih stabil dalam jangka pendek yang membuatnya cocok untuk transaksi sehari-hari karena perubahan nilai yang umumnya lebih lambat dibandingkan dengan beberapa aset lainnya. Lalu ada kelebihan penerimaan yang luas. Nah, uang fiat diterima secara luas di seluruh dunia. Dan ini memudahkan dalam perdagangan internasional dan transaksi lintas negara. Lalu yang ketiga ada kemudahan penggunaan. Nah, uang fiat ini dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti uang koin, uang kertas, dan transaksi digital. Ini memudahkan transaksi secara fleksibel. Lalu yang keempat, kelebihannya itu ada pemantauan dan pengaturan.
Pemerintah dan bank sentral dapat mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, deflasi, dan stabilitas ekonomi melalui pengeluaran dan pengaturan suplai uang fiat. Kita next ke pembahasan yaitu kekurangan uang fiat. Tapi sebelum itu saya izin untuk minum dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke kekurangan dari fiat ini ya. Oh, nggak kerasa udah 30 menit tapi masih kurang 1 jam 10 menit lagi. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Nah, yang pertama ada kekurangan dari uang fiat ini adalah dia bisa inflasi. Nah, uang fiat ini rentan terhadap inflasi, di mana kebijakan moneter yang tidak tepat atau pencetakan uang berlebihan dapat mereduksi daya beli mata uang tersebut. Nah, gini. Teman-teman pernah mikir gak kalau misalnya kita kan banyak utang ya, banyak utang negara gitu ke negara lainnya. Kan kita bisa nyetak uang ya. Kenapa nggak kita cetak aja gitu uang kita banyak buat kita bayar ke utang kita ke negara lain gitu. Nah, ternyata nggak semudah itu buat bayar utang. Jadi ketika kita mencetak uang secara berlebihan itu akan menyebabkan inflasi, di mana nanti kebutuhan barang-barang, kebutuhan kayak beras, minyak, gas, dan lain sebagainya, semua barang yang ada di negara ini tuh akan naik harganya. Jadi itu akan menyebabkan inflasi. Nah, yang kedua itu adalah ketergantungan pada pemerintah. Nilai uang fiat bergantung pada kebijakan pemerintah dan otoritas moneter yang mengeluarkannya. Nah, ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan stabilitas mata uang. Terus ada kehilangan nilai intristik. Nah, tidak adanya dukungan nilai intristik seperti nilai intrinsik itu seperti emas atau komoditas lainnya. Nah, ini tuh dapat menyebabkan kekhawatiran dan kestabilan nilai jangka panjang dari uang fiat. Lalu ada yang terakhir itu krisis keuangan dan kebangkrutan. Nah, di masa krisis ekonomi atau kebangkrutan pemerintah, kepercayaan terhadap uang fiat bisa terguncang. Ini menyebabkan penurunan nilai mata uang tersebut. Nah, setiap jenis mata uang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan demikian pula dengan uang fiat. Sementara uang fiat menjadi fondasi utama dalam kegiatan ekonomi global saat ini. Perubahan dan inovasi dalam sistem keuangan dapat memperkenalkan alternatif baru dan perbaikan terhadap kekurangan yang terkait dengan uang fiat. Nah, kita masuk ke pembandingan antara uang fiat dan uang kripto atau cryptocurrency. Nah, melibatkan perbedaan dalam nih teman-teman. Ada beberapa perbedaan dari uang fiat dan uang kripto. Nah, beberapa aspek utamanya itu adalah dukungan nilai. Nah, kalau misalnya uang fiat itu adalah nilai uang fiat tidak didukung oleh aset fisik seperti emas ataupun perak. Nah, tetapi lebih bergantung kepada kebijakan pemerintah dan otoritas moneter yang dikeluarkannya. Sedangkan mata uang kripto sebagian besar tuh seperti Bitcoin didasarkan pada teknologi blockchain dan tidak memiliki dukungan fisik. Nah, nilai kripto ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah
desentri, desentralisasi dan regulasi. Nah, uang fiat ini dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara. Nah, mereka tunduk pada regulasi pemerintah dan aturan keuangan yang berlaku. Sedangkan mata uang kripto ini seperti Bitcoin umumnya bersifat desentralisasi, tidak terkendali oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Mereka seringkali beroperasi di luar kerangka regulasi tradisional. Nah, perbedaan selanjutnya adalah keamanan dan transparansi. Uang fiat memiliki sistem keamanan dan audit yang dibangun oleh bank sentral atau lembaga keuangan yang mengeluarkannya. Sedangkan mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain yang menawarkan tingkat keamanan dan transparansi tinggi karena transaksi dicatat secara terdesentralisasi di blockchain. Yang keempat, ada volatilitas nilai. Nah, kalau blockchain ini nilai uang fiat ini cenderung stabil dan dalam jangka pendek. Namun, kebijakan moneter dan faktor ekonomi dapat menyebabkan fluktuasi nilai dalam jangka panjang. Nah, mata uang kripto seperti Bitcoin lagi rentan terhadap volatilitas tinggi dalam jangka pendek karena faktor-faktor pasar yang dapat menyebabkan perubahan nilai secara signifikan dalam waktu singkat. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah penggunaan dalam transaksi. Nah, uang fiat kan secara luas diterima sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari dan perdagangan global. Kalau misalnya mata uang kripto ini penggunaannya masih berkembang dan belum seluas uang fiat dalam transaksi sehari-hari. Namun semakin banyak perusahaan dan bisnis yang mulai menerima pembayaran dengan kripto. Nah, perbandingan antara uang fiat dan mata uang kripto menunjukkan perbedaan dalam aspek kebijakan, regulasi, nilai, dan cara penggunaan. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan penggunaan keduanya tergantung pada preferensi individu, tujuan investasi, dan kondisi pasar yang berubah-ubah. Selesai pembahasan fiat, kita lanjut ke pembahasan apa? Pajak. Oke, kita lanjut ke pajak. Nah, pajak atau tax adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah atau otoritas fiskal. Nah, pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang digunakan dalam pendanaan berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan, dan berbagai keperluan publik lainnya. Nah, fungsi dan tujuan pajak memiliki peran penting dalam keuangan suatu negara dan berbagai kegiatan pemerintah. Kita bahas pertama itu ada fungsi pajak. Oke, selanjutnya kita membahas fungsi pajak. Nah, ada 4 poin di sini. Ada pendanaan publik, redistribusi kekayaan, pengaturan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Kita bahas satu-satu kali ya. Nah, pendanaan publik. Salah satu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Penerimaan dari pajak digunakan untuk mendanai suatu program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta layanan publik lainnya. Yang kedua itu ada redistribusi kekayaan.
Nah, sistem pajak sering digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dengan merata. Hal ini dilakukan dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki pendapatan atau kekayaan lebih tinggi, dan pemberian intensif atau pembebasan pajak kepada mereka yang kurang mampu. Lalu yang poin ketiga itu ada pengaturan ekonomi. Nah, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Misalnya penyesuaian tarif pajak dapat digunakan untuk merangsang investasi atau mengurangi konsumsi pada produk tertentu. Yang poin terakhir itu adalah stabilitas ekonomi. Pajak juga digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkat inflasi atau deflasi dalam perekonomian suatu negara. Misalnya, kebijakan pengeluaran dan pengenaan pajak dapat membantu mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah fungsi pajak, kita lanjut ke tujuan pajak. Tadi kan udah ada nih pendanaan publik. Nah, di tujuan pajak ini juga ada mendapatkan dana. Pastinya pajak ini tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dana bagi pemerintah guna membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik. Yang kedua ada keadilan sosial. Pajak juga digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memperkecil kesenjangan ekonomi antar berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah pengaturan ekonomi. Nah, pajak juga adalah tujuan pajak juga terkait dengan pengaturan dan pengendalian aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti mendorong inflasi atau mengatur tingkat konsumsi. Nah, yang keempat ada stabilisasi moneter. Pajak digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menstabilkan perekonomian suatu negara. Yang kelima itu adalah pemenuhan kebutuhan publik. Nah, pajak ini bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang mencakup untuk layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Oke, lanjut ke beberapa jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan. Nah, di sini saya ada beberapa jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau income tax, yaitu pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang diperoleh individu, perusahaan, atau entitas hukum dari berbagai sumber seperti gaji, pendapatan investasi, atau keuntungan bisnis. Nah, biasanya pajak ini dihitung berdasarkan tarif progresif di mana tarif pajak meningkat seiring dengan naiknya jumlah penghasilan. Yang kedua adalah pajak konsumsi atau consumptive tax. Nah, pajak konsumsi dikenakan pada pembelian barang atau jasa oleh konsumen. Pajak konsumsi termasuk pajak penambahan nilai value add tax ini di banyak negara, pajak penjualan atau sales tax atau pajak barang dan jasa. Selanjutnya ada pajak properti atau property tax. Nah, pajak properti ini dikenakan pada kepemilikan aset properti seperti rumah, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Nilai pajak properti biasanya ditentukan berdasarkan nilai pasar properti yang dimiliki. Lalu yang keempat adalah pajak warisan. Nah, pajak warisan atau harta peninggalan dikenakan
pada nilai harta warisan yang diwariskan setelah kematian seseorang. Nah, pajak ini berlaku pada nilai harta yang melebihi batas tertentu dan dapat berbeda-beda antar negaranya. Lalu yang kelima kita ada pajak kepemilikan saham atau investasi. Nah, pajak ini dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari investasi keuangan seperti saham, obligasi, atau properti kapital. Nah, jika nilai investasi meningkat ketika dijual atau dialihkan, keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dikenakan pajak. Lalu ada tarif pajak tarif. Nah, pajak tarif dikenakan pada barang-barang yang diimpor atau diekspor antar negara. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perdagangan luar negeri dan melindungi industri dalam negeri. Lalu yang selanjutnya itu ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak ini dikenakan pada kepemilikan atau pengguna kendaraan bermotor seperti mobil, motor, atau truk besar. Merekam, Jir. Besarnya pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan ciri-cirinya. Lalu yang kedelapan ada pajak lingkungan. Nah, pajak lingkungan dikenakan pada aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup, seperti polusi udara, limbah atau emisi karbon, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selesai jenis-jenis pajak. Jenis pajak ini dapat bervariasi di setiap negara, tergantung negaranya sebenarnya. Nah, biasanya memiliki kebijakan dan sistem pajak yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan ekonomi mereka. Proses pemungutan pajak melibatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk mengumpulkan dana dari wajib pajak. Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pemungutan pajak. Sorry, di sini bukan kekurangan tapi adalah tahap-tahap kita untuk membayar pajak. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu, langkah pertama itu ada identifikasi wajib pajak. Nah, pemerintah atau otoritas pajak mengidentifikasi individu, perusahaan, entitas hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua, kita mengharuskan untuk pengisian dan pengajuan pajak. Nah, pihak pajak nanti diharuskan untuk mengisi formulir sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan. Ini termasuk melaporkan pendapatan akses atau transaksi keuangan lainnya yang relevan dengan kewajiban pajak mereka. Lalu setelah formulir pajak diisi, wajib pajak mengajukan formulir tersebut kepada otoritas pajak pada waktu yang ditentukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Lalu tahap ketiga yaitu perhitungan pajak. Nah, perhitungan pajak nanti tuh otoritas pajak menghitung jumlah pajak kita itu berapa, lalu dan menghitungnya ini berdasarkan informasi yang disampaikan dalam formulir ya. Nah, perhitungan ini didasarkan pada tarif pajak yang berlaku untuk jenis pajak yang bersangkutan. Langkah keempat yaitu pemberitahuan pajak. Setelah perhitungan dilakukan, otoritas pajak mengirimkan pemberitahuan pajak kepada wajib pajak yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayarannya. Lalu tahap kelima yaitu pembayaran pajak. Nah, nanti si wajib pajak ini membayar jumlah pajak yang
daftar utang dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Nah, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti transfer bank, pembayaran tunai, atau penggunaan layanan bayaran. Layanan pembayaran online yang disediakan oleh otoritas pajak. Langkah keenam yaitu penegak hukum. Nah, jika wajib pajak ini nggak bayar gitu ya, pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, otoritas pajak dapat mengambil tindakan penegak hukum, termasuk denda atau sanksi hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu tahap terakhir yaitu audit pajak. Nah, pemeriksa atau audit pajak dapat dilakukan oleh otoritas pajak untuk memeriksa keakuratan informasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan pajak dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Oke, proses pemungutan pajak ini dilakukan secara teratur dan terus-menerus oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pengelolaan uang negara. Oke, lanjut ke materi ke-3. Masih ada 4 materi lagi, 3 materi lagi. Waktunya tinggal 40 menit. Semoga cukup. Semoga lewat gak apa-apa. Selanjutnya yaitu materi ketiga adalah pembayaran materi elektronik. Nah, sistem pembayaran elektronik ini telah mengubah cara dunia bertransaksi ya. Nah, sistem pembayaran elektronik atau bisa kita sebut e-payment telah menjadi fondasi utama dalam mengubah cara transaksi keuangan dilakukan di seluruh dunia. Dengan perkembangan ekonomi digital, e-payment memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Nah, pengertiannya nih teman-teman. Sistem pembayaran elektronik adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi digital. Hal ini memungkinkan individu atau bisnis untuk mentransfer uang atau melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, ada beberapa jenis dari pembayaran elektronik. Salah, ini tipu. Terdapat beberapa jenis pembayaran elektronik yang berbeda dengan cara kerja dan kegunaan masing-masing. Nah, yang pertama ada pembayaran elektronik menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Nah, penjelasannya ini kartu debit terhubung langsung ke rekening pemegangnya dan pembelian dibebankan secara langsung dari saldo rekening tersebut. Contoh kartu debit itu seperti kartu debit Visa, Mastercard, atau Maestro. Nah, kartu kredit ini adalah kartu yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan kredit yang dibayarkan oleh penerbit kartu. Nah, pembelian dibebankan ke kartu kredit dan harus dibayar dalam waktu jangka tertentu. Biasanya sih di akhir bulan ditagihnya. Terus contohnya itu kartu kredit Visa, Mastercard, dan American Express. Kayaknya bukan merek Indonesia. Yang kedua ada transfer bank elektronik. Nah, transfer bank rekening transfer antar rekening bank. Nah, penjelasannya itu pengirim dana secara elektronik dari satu rekening ke rekening bank lainnya, baik di dalam maupun lintas batas. Nah, contohnya tuh kayak misalnya kita transfer antar bank menggunakan layanan perbankan online seperti transfer antar rekening dari bank A ke bank B. Lalu kita juga ada m-banking atau mobile banking. Nah, ini tuh penjelasannya itu adalah pelayanan perbankan yang dapat diakses melalui perangkat mobile.
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan dan transfer dana menggunakan aplikasi perbankan di ponsel. Contohnya itu aplikasi M-Banking BCA yang memungkinkan transfer dan membayar dan transaksi lainnya. Lalu kita ada dompet e-wallet atau dompet elektronik. Nah, e-wallet ini merupakan platform atau aplikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang, melakukan pembelian online, membayar tagihan, dan transfer uang secara elektronik. Contohnya itu PayPal, lalu ada Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Di Dana juga ada dompet elektronik. Terus ada dompet elektronik lokal. Nah, dompet elektronik yang populer di beberapa negara dan wilayah tertentu yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi di tingkat lokal. Contohnya OVO di Indonesia, terus ada Alipay di Tiongkok, dan ada M-Pesa di Kenya. Nah, nih yang terakhir. Selanjutnya itu ada pembayaran dengan kode QR. Saya sering banget pakai kode QR ini seperti QRIS dan lain sebagainya karena saya adalah orang yang cashless, nggak suka buat pegang duit cash banyak-banyak. Nah, sistem pembayaran ini di mana pengguna melakukan pembayaran dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital atau dompet elektronik. Contohnya itu penggunaan kode QR untuk pembayaran menggunakan aplikasi GoPay, Dana, atau aplikasi e-wallet lainnya di toko atau merchant. Dan terakhir adalah pembayaran digital atau e-commerce payment. Merupakan transaksi pembayaran yang dilakukan pada platform e-commerce atau toko online saat membeli barang atau layanan. Nah, contoh pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit atau dompet elektronik saat berbelanja di Amazon, eBay, Tokopedia, atau Lazada. Nah, setiap jenis sistem pembayaran elektronik memiliki karakteristik sendiri dan digunakan dalam berbagai situasi transaksi yang berbeda. Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kegunaannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lalu kita beranjak ke keuntungan sistem pembayaran elektronik. Nah, sistem pembayaran elektronik atau e-payment menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan bagi individu, bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama itu ada kemudahan dan keterjangkauan. Nah, tanpa uang tunai, kalau misalnya kita bayar pakai tanpa uang tunai gitu ya, pengguna sistem pembayaran elektronik memungkinkan transaksi tanpa perlu membawa uang dan pastinya lebih praktis dan aman. Lalu ada kemudahan transaksi. Nah, transaksi dapat dilakukan dengan cepat, kapan aja, di mana aja, dan akses internet atau jaringan yang memadai. Lalu yang kedua ada keamanan transaksi. Enkripsi dan keamanan data itu merupakan sistem pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi keamanan tinggi seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan sistem proteksi PIN atau password untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi pengguna. Lalu yang kedua itu adalah jejak transaksi. Nah, setiap transaksi memiliki jejak yang memungkinkan pelacakan atau pencatatan yang lebih baik, serta meminimalisir resiko kehilangan atau pencurian uang fisik. Keuntungan ketiga adalah efisiensi dan produktivitas. Nah, pemrosesan ini
efisiensi itu transaksi elektronik dapat diproses dengan cepat dan otomatis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran atau transfer dana. Terus sistem pembayaran elektronik menyediakan kemudahan dalam manajemen keuangan dengan adanya catatan transaksi yang jelas dan terstruktur. Oke, selanjutnya adalah skalabilitas akses global. Nah, sistem pembayaran elektronik memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah, baik secara lokal maupun lintas batas, memfasilitasi perdagangan internasional. Aksesibilitas yang kuat dapat diakses oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah, memberikan akses yang lebih merata terhadap layanan keuangan. Lalu yang kelima adalah inovasi dan kemajuan teknologi. Nah, terobosan teknologi yaitu sistem pembayaran elektronik terus berkembang dan dengan inovasi terbaru seperti penggunaan blockchain, kecerdasan buatan AI, atau teknologi keamanan yang lebih canggih. Nah, kemajuan bisnis ini dapat memanfaatkan teknologi pembayaran elektronik untuk meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi biaya administrasi, dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya adalah respon terhadap pandemik dan keadaan darurat. Nah, kemarin kita sempat ngerasain yang namanya pandemik COVID-19 selama beberapa tahun. Nah, ini tuh pembayaran elektronik ini sangat membantu pada saat itu karena ketika kita nggak boleh keluar dan bahkan megang uang aja tuh takut gitu ketularan virus dari COVID-19 ini. Nah, ini tuh sistem pembayaran elektronik ini mendukung transaksi jarak jauh yang menjadi sangat penting selama situasi darurat atau pembatasan sosial. Kan karena COVID-19 kita tuh harus meminimalisir kontak fisik ya. Nah, dengan adanya pembayaran elektronik ini kita gak lagi harus pegang uang ngasih ke orang atau orang ngasih uang ke kita, jadi tinggal lewat HP selesai kayak gitu. Nah, penggunaan sistem pembayaran elektronik telah membawa transformasi besar dalam cara transaksi keuangan yang dilakukan, memberikan berbagai kemudahan, keamanan, dan efisiensi yang telah menjadi kebutuhan penting dalam dunia yang semakin terhubung secara digital saat ini. Terus kita lanjut ke tantangan dalam sistem pembayaran elektronik. Nah, meskipun sistem pembayaran elektronik ini menawarkan banyak keuntungan, ada juga sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan efisiensi dan keamanan dalam penggunaannya. Berikut saya jelasin beberapa tantangan utama dalam sistem pembayaran elektronik. Yang pertama ada keamanan dan data privasi. Nah, risikonya ini yang pertama kan keamanan ya. Nah, ancaman keamanan seperti peretasan atau yang lebih marak kita panggil hacking. Terus ada phishing atau malware yang dapat membahayakan informasi pribadi dan keuangan pengguna. Nah, udah banyak banget kasusnya di mana pembayaran elektronik ini di-hack gitu sama orang sehingga data-data kita tuh diambil dan disalahpergunakan. Lalu ada privasi. Nah, kenapa ini menjadi tantangan? Karena privasi ini menjadi kekhawatiran pada pengguna dan penyalahgunaan informasi yang disampaikan oleh penyedia layanan pembayaran.
karena tadi ya risiko pentasan atau hacking. Nah, jadi kan privasi kita tuh terganggu. Ini juga menjadikan kekhawatiran bagi pengguna. Terus ada infrastruktur dan aksesibilitas. Nah, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau perkembang atau yang berkembang gitu. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet dapat menghambat adopsi sistem pembayaran elektronik. Nah, kesesuaian dengan teknologi. Tidak semua orang atau bisnis dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru atau memiliki akses yang cukup untuk menggunakannya. Terus tantangan yang ketiga ini adalah kebiasaan dan kepercayaan. Dari tadi tuh dinotis tuh tentang kepercayaan terhadap suatu pembayaran. Nah, ketidakpercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik baik dari segi keamanan maupun kesediaan layanan untuk juga menjadi hambatan. Balik lagi tadi ada yang namanya hacking atau perentasan informasi-informasi dalam aplikasi. Ini juga menjadi tantangan bagi kita sendiri dan juga aplikasi itu sendiri. Nah, kebiasaan transaksi ini kan masih banyak nih orang lebih memilih menggunakan uang tunai karena kebiasaan atau keterbatasan pengetahuan terkait sistem pembayaran elektronik. Lalu tantangan yang keempat adalah regulasi dan kebijakan. Nah, ketidaksempurnaan regulasi atau berubah-ubah dapat mempengaruhi keamanan, perlindungan konsumen, dan inovasi dalam sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya adalah ketidaksepakatan standar. Nah, kurangnya standar yang beragam dalam elektronik dan keamanan dapat menyulitkan integritas dan interoperabilitas antara berbagai sistem elektronik. Yang kelima itu ada gangguan layanan dan juga kurangnya dukungan kan. Nah, gangguan layanan ini seperti gangguan teknis atau kegagalan sistem yang dapat mengakibatkan transaksi gagal ataupun tertunda. Sering kan kita pasti kalau misalnya mau transfer uang itu uangnya gagal. Nah, itu merupakan gangguan teknis. Itu adalah suatu tantangan bagi pengguna maupun dari sistem pembayaran elektronik itu sendiri. Lalu adanya kurangnya pelanggan. Nah, kurangnya pendidikan dan kekurangan pelanggan yang memadai dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik. Kalau misalnya kita menyediakan suatu pembayaran elektronik tapi nggak banyak gitu yang make, itu kan juga menjadi suatu tantangan ya bagi sistem pembayaran elektronik tersebut. Nah, yang terakhir adalah risiko pencurian uang dan pendanaan terorisme. Nah, tantangan selanjutnya itu adalah pencucian uang, di mana sistem pembayaran elektronik ini rentan terhadap risiko pencurian uang atau pendanaan terorisme karena sifatnya yang dapat menyembunyikan transaksi dan identitas pelakunya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini akan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyediaan teknologi, dan masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, efisien, dan inklusif untuk penggunaan sistem pembayaran elektronik. Ada juga nih masa depan pembayaran elektronik. Wah, kita nggak tahu kan masa depan kayak gimana, tapi di prediksi nanti ini pembayaran e-payment ini akan terus mengalami transformasi yang sangat signifikan seiring dengan perkembangannya teknologi. Terdapat beberapa tren dan perubahan penting yang memungkinkan menjadi bagian dari masa depan sistem pembayaran elektronik. Nah, ini nih meliputi seperti penggunaan teknologi baru seperti blockchain dan lainnya. Terus kita juga
harus meningkatkan keamanan kan tadi. Nah, penggunaan blockchain ini diharapkan akan semakin banyak digunakan dalam pembayaran elektronik untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dan efisiensi transaksi. Lalu peningkatan keamanan juga diperlukan untuk agar pengguna teknologi kecerdasan AI, biometrik, dan teknologi otoritasi yang lebih canggih untuk meningkatkan keamanan dan otentikasi transaksi. Lalu bank digital atau uang digital bank sentral, kita bisa singkat CBDC. Nah, lebih banyak negara sedang mengeksploitasi atau mengembangkan uang digital bank sentral yang mungkin menjadi bagian penting dari sistem pembayaran di masa depan. Lalu peningkatan efisiensi transaksi. CBDC ini dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan transaksi, serta memungkinkan akses dari layanan keuangan yang lebih merata. Lalu nanti juga akan diprediksi lah seperti Internet of Things atau IoT dan pembayaran. Nah, pembayaran IoT itu merupakan perangkat yang terhubung seperti mobil ke perangkat rumah atau wearable device. Terus ini dapat memungkinkan pembayaran yang terintegritas dan otomatis, membuka potensi baru dalam transaksi tanpa kontak. Terus ada mobile payment atau e-wallet. Capek, Cok. Selanjutnya adalah mobile payment. Kita lanjut ke P2P lending dan crowdfunding. Sebenarnya tadi udah beberapa dibahas sedikit mengenai P2P lending ini. Nah, mungkin lebih jelasnya itu sistem peer-to-peer lending adalah platform daring yang menghubungkan peminjam dengan para investor atau pemberi pinjaman tanpa adanya institusi keuangan tradisional di antara keduanya. Nah, P2P lending ini juga adalah metode pinjaman di mana individu atau bisnis yang membutuhkan dana dapat meminjam langsung dari investor melalui platform online, mengabaikan perantara bank atau lembaga keuangan tradisional. Nah, cara kerja P2P lending ini yang pertama itu peminjam mengajukan peminjaman melalui platform P2P lending dengan menentukan jumlah pinjaman dan tingkat suku bunga yang diinginkan. Lalu investor dapat memilih proyek peminjaman yang ingin mereka danai dan mereka memberikan pinjaman dalam jumlah kecil yang dikumpulkan dari berbagai investor. Lalu setelah proyek terdanai, peminjam akan membayar pinjaman serta bunga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Lalu kita juga ada keuntungan dan tantangan. Nah, kita bahas keuntungan yang terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu akses mudah ke pinjaman. Nah, ini memberikan akses pinjaman kepada individu atau bisnis yang mungkin sulit memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu yang kedua ini kemudahan proses. Nah, proses aplikasi yang cepat dan sederhana dibandingkan proses pinjaman bank yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi P2P lending ini platformnya mudah gitu, cepat prosesnya daripada kita harus pinjam ke bank yang prosesnya itu sangat lama. Lanjut itu terakhir ada potensi tinggi bagi investor. Nah, potensi tinggi untuk investor mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibanding dengan investasi yang lebih tradisional. Lalu kita membahas mengenai tantangan dalam P2P lending. Ini ada 2 tantangan, yaitu risiko kredit
di mana risiko kredit yang tinggi bagi investor dapat peminjam gagal membayar pinjaman. Lalu ada regulasi dan pengawasan. Nah, masalah terkait regulasi ini di beberapa wilayah dapat mempengaruhi keamanan dan kepercayaan pengguna. Lalu ada crowdfunding. Nah, crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari sejumlah kecil kontributor atau investor potensial untuk mendukung proyek atau usaha tertentu. Nah, ini ada beberapa poin penting terkait crowdfunding. Yang pertama ada pengertian dari crowdfunding nih. Crowdfunding adalah praktik pengumpulan dana dari sejumlah besar individu atau organisasi kecil untuk mendukung proyek atau tujuan tertentu melalui platform daring. Nah, ada juga jenis-jenis crowdfunding. Yang pertama ada equity crowdfunding. Ini tuh maksudnya investor menerima saham atau kepemilikan dalam bisnis sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Lalu yang kedua itu reward based crowdfunding. Nah, kontributor akan menerima imbalan tertentu seperti produk atau layanan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Dan jenis terakhir yaitu debit debt crowdfunding, di mana pendanaan yang dilakukan dengan cara peminjam, lalu di mana pengembalian dana dan bunga akan dibayarkan kembali kepada investor. Nah, yang ketiga ada keuntungan crowdfunding. Ini merupakan yang pertama itu adalah akses dana untuk proyek kreatif. Nah, ini membantu para kreator atau pengusaha memperoleh dana untuk mewujudkan proyek kreatif atau usaha yang sulit mendapatkan dana dari sumber tradisional. Lalu yang kedua adalah diversifikasi sumber dana. Keuntungan lainnya itu memungkinkan diversifikasi sumber dana dengan mendapatkan kontribusi dari banyak kontributor kecil. Nah, yang keempat adalah tantangan dalam crowdfunding. Itu ada kesulitan memperoleh dana. Nah, nggak semua proyek atau usaha berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat luas kan. Jadi ini adalah salah satu tantangan crowdfunding juga. Terus ada lagi risiko bagi investor. Nah, risiko gagalnya proyek atau usaha yang dinanai yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Nah, P2P lending dan crowdfunding merupakan model keuangan alternatif yang semakin populer karena memungkinkan akses dana yang lebih luas dan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengumpulkan serta memberikan dana untuk berbagai proyek di usaha. Lalu kita lanjut ke sistem in transfer. Oke. Kita lanjut ke sistem transfer keuangan. Transfer uang. Nah, sistem transfer uang. Sistem transfer uang adalah infrastruktur atau mekanisme yang memungkinkan individu atau entitas untuk mentransfer dana dari satu tempat ke tempat lain, baik secara domestik maupun internasional. Nah, pengertian dari sistem uang itu sendiri merupakan proses atau mekanisme yang memungkinkan individu atau entitas untuk mengirim dana dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini seringkali melalui jaringan perbankan atau platform teknologi keuangan. Nah, ada berbagai jenis sistem transfer keuangan. Yang pertama ini dari transfer bank konvensional. Ada wire transfer. Nah, ini merupakan cara paling umum untuk mentransfer dana dari satu rekening
bank ke rekening bank lainnya secara langsung. Proses ini melibatkan transfer elektronik uang dari satu bank ke bank lain melalui jaringan keuangan yang aman. Nah, ada juga ACH transfer atau Automated Clearing House, yang mana metode transfer ini merupakan metode transfer elektronik yang digunakan untuk transaksi di dalam negeri. Automated Clearing House memfasilitasi pembayaran yang lebih besar dalam jumlah besar dan berkelanjutan, seperti pembayaran gaji, tagihan, atau transfer antar bank. Nah, ada juga layanan transfer uang elektronik. Ada, kalau misalnya masih ingat tadi materi di uang elektronik, kita di sini juga ada dompet elektronik atau e-wallet. Nah, platform digital ini memungkinkan pengguna menyimpan dana dan melakukan transaksi seperti pengembalian barang, pembayaran tagihan, atau transfer dana melalui aplikasi atau situs tertentu. Nah, terus juga ada transfer uang melalui aplikasi. Udah banyak banget aplikasi perbankan atau layanan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer dana ke rekening bank lain. Nah, ini melakukan bank lain, terus juga bisa melakukan pembayaran atau bahkan mengirim uang ke kotak lain dalam aplikasi yang sama. Nah, yang terakhir nih ada layanan transfer uang internasional atau yang pertama itu ada SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, ini merupakan jaringan komunikasi keuangan global yang memungkinkan bank-bank di seluruh dunia untuk mentransfer dana lintas batas dengan aman dan terjamin. Terus juga ada remittance remittance service. Nah, ini merupakan layanan transfer uang internasional yang khusus digunakan oleh para pekerja migran atau individu yang ingin mengirim uang ke negara asal mereka. Biasanya biayanya lebih rendah dan dapat menjadi solusi efektif untuk transfer uang ke negara lain. Terus ada di sini kita bahas tentang proses transfer uang. Nah, yang pertama itu ada inisiasi. Nanti pengirim mulai proses transfer dengan memberikan informasi penerima, jumlah yang akan dikirim, serta instruksi transfer. Terus ada verifikasi dan otorisasi. Nah, lembaga keuangan yang terlibat nanti akan melakukan verifikasi identitas pengirim dan penerima serta otoritas transfer dana. Terus selanjutnya itu ada pemrosesan. Nah, selanjutnya tuh dana dan transfer dana diproses melalui jaringan atau sistem yang relevan, baik melalui bank, lembaga keuangan, atau platform teknologi keuangan. Selanjutnya ada konfirmasi dan penyelesaian. Nah, setelah transfer selesai diproses, pihak terkait mengirimkan konfirmasi bahwa dana telah terkirim dan transaksi telah selesai. Yang selanjutnya ada keuntungan sistem transfer uang. Ada 3 poin di sini, yaitu kecepatan dan kemudahan, lalu ada jejak transaksi yang jelas, dan akses global. Perlu dibahas satu-satu kayaknya nih. Nah, kenapa keuntungan sistem transfer uang ini? Yang pertama adalah cepat dan mudah, karena proses transfer uang yang cepat dan mudah memungkinkan individu atau bisnis untuk melakukan transaksi secara efisien dan dalam waktu yang singkat. Terus keuntungan lainnya itu ada jejak transaksi yang jelas. Nah, setiap transaksi memiliki jejak digital yang memudahkan pelacakan dan pencatatan, serta meminimalisir risiko kehilangan dana. Lalu yang terakhir ada akses global. Nah, layanan transfer uang internasional memungkinkan individu untuk mentransfer dana ke berbagai negara di seluruh dunia. Ini mendukung bisnis internasional dan remitansi.
Selanjutnya ada tantangan dalam sistem transfer uang. Nah, ini ada biaya transfer. Yang pertama, biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan atau lembaga keuangan dapat bervariasi dan mempengaruhi efisiensi biaya transfer. Dan yang kedua adalah keamanan dan perlindungan data. Kenapa? Karena risiko keamanan terkait dengan pencurian identitas, penipuan, dan kebocoran data selama proses transfer uang memerlukan perlindungan yang kuat. Terus yang ketiga adalah infrastruktur dan keterbatasan teknologi. Di beberapa wilayah, keterbatasan infrastruktur teknologi dapat mempengaruhi ketersediaan layanan transfer uang yang efisien. Terus eh, ada tambahan juga, yaitu inovasi dalam sistem transfer uang. Nah, ini tuh akan ada blockchain dan cryptocurrency, di mana teknologi blockchain dan kripto ini menghadirkan pendekatan baru dalam transfer uang dengan sistem yang lebih terdesentralisasi dan tanpa perantara. Nah, sistem transfer uang akan terus berkembang seiring dengan kemajuannya teknologi dan terus berupaya memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan transfer. Oke, sebenarnya ini udah selesai, tapi saya kurang satu materi lagi, yaitu materi kelima belum ada sistem sistem in ada sistem investasi. Nah, nggak usah pakai PPT kali ya teman-teman. Jadi sistem investasi merujuk pada struktur, proses, dan metode yang digunakan oleh individu atau entitas untuk mengalokasikan dana dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian atau keuntungan di masa depan. Nah, pengertiannya nih, sistem investasi mencakup proses pengolahan dana, pengambilan keputusan investasi, serta strategi yang digunakan untuk mengalokasikan dana berbagai instrumen investasi. Nah, apa sih tujuan dari investasi? Yang pertama itu ada pengembalian investasi. Pastinya investor berusaha untuk mendapatkan keuntungan optimal kan dari dana yang diinvestasikan. Ini bisa berarti pertumbuhan nilai investasi atau penghasilan reguler dari investasi. Yang kedua, tujuannya itu adalah diversifikasi. Nah, portofolio investasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebar dana pada berbagai jenis investasi, sehingga satu investasi tidak bekerja baik, yang lain dapat memberikan hasil yang lebih baik. Lalu ada pensiun atau keperluan masa depan. Nah, investor juga mungkin memiliki tujuan jangka panjang seperti mempersiapkan dana untuk masa pensiun atau untuk keperluan masa depan seperti pendidikan anak kan. Jadi itu tujuan investasi. Lalu ada aspek-aspek utama dalam sistem investasi. Yang pertama adalah profil risiko dan toleransi risiko. Investor perlu memahami beberapa besar risiko yang siap mereka tanggung, atau bisa kita sebut profil risiko, dan sejauh mana mereka bisa menerima fluktuasi nilai investasi tanpa panik, atau bisa kita sebut toleransi risiko. Nah, ada time horizon atau jangka waktu. Nah, jangka waktu investasi adalah periode yang tersedia bagi investor untuk mencapai tujuan investasi mereka. Ini bisa jangka pendek dalam beberapa tahun, lalu ada jangka waktu menengah 5-10 tahun atau jangka panjang lebih dari 10 tahun. Lalu ada aspek utama diferensiasi portofolio. Nah, ini melibatkan alokasi dana ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti untuk meminimalkan risiko investasi. Nah, ada juga evaluasi kinerja investasi.
Nanti investor perlu secara berkala mengevaluasi bagaimana investasi mereka berkembang untuk memastikan bahwa tujuan investasi tetap tepat tercapai. Nah, ada instrumen investasi nih, yaitu yang pertama ada pasar saham. Ini melibatkan pembelian saham seperti kepemilikan sebagian dari perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek. Lalu ada pasar obligasi. Nah, investor nanti membeli obligasi yang merupakan surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga dan pengembalian pokok di masa pendatang. Lalu ada reksadana. Nah, investasi kolektif yang menggabungkan dana dari berbagai investor untuk menginvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Lalu selanjutnya ada properti. Nah, investor nanti membeli properti dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sewa atau keuntungan dari peningkatan nilai properti. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi? Yang pertama adalah kondisi pasar. Nah, fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja investasi. Lalu tujuan investasi dan keandalan instrumen. Eh, Nah, tujuan investasi individu dan keandalan instrumen investasi yang dipilih memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, yang kelima nih ada tantangan dalam sistem investasi. Yang pertama ada risiko keuangan. Nah, fluktuasi nilai investasi dan potensi kerugian adalah tantangan utama dari investasi. Yang kedua yaitu perubahan pasar. Nah, perubahan dalam sistem ekonomi, politik, atau pasar dapat mempengaruhi kinerja investasi secara signifikan. Lalu ada ketidakpastian dan volatilitas. Ketidakpastian di pasar keuangan dapat membuat pengambilan keputusan investasi menjadi sulit. Nah, yang terakhir ada strategi investasi. Nah, tadi kita udah bahas mengenai jangka jangka waktu ya. Nah, di sini ada strategi investasi jangka panjang, yaitu fokus pada pertumbuhan investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan rencana untuk membiarkan investasi berkembang seiringnya waktu. Lalu selanjutnya ada investasi pendapatan. Nah, ini fokus pada memperoleh pendapatan reguler dari investasi seperti melalui dividen atau bunga obligasi. Nah, pemahaman mendalam mengenai profil risiko, tujuan investasi, dan strategi yang sesuai sangat penting dalam mengelola dan mengalokasikan dana dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan investasi yang ditetapkan sesuai antara instrumen investasi dengan profil risiko dan tujuan investasi merupakan kunci dari membangun sistem investasi yang sukses. Oke, materi kita sudah selesai, tapi waktunya masih ada 7 menit. Kita ngapain lagi? Bingung. 7 menit lagi. Hmm, 7 menit lagi. Ngapain? Tidak tahu. Kita tunggu saja. Kenapa lama sekali ya? Ini berapa menit lagi jadinya? 6 menit lagi. Ngapain lagi? Nggak tahu. Tuh.
Oke, baik. Mungkin 5 menit lagi kita pakai untuk penutupan. Sekian presentasi dari saya, 100 menit, sekitar 1 jam 40 menit. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem informasi akuntansi keuangan, terus ada fiat dan pajak, terus ada sistem pembayaran elektronik, ada lagi sistem P2P lending dan crowdfunding, terus ada sistem investasi, dan yang terakhir kita adalah sistem transfer uang. Dan penutupan sebenarnya sudah selesai materinya, tapi belum 100 menit, jadi kita tungguin aja. Ngapain lagi saya juga bingung. Elektronik, harusnya elektronik, terus orang masih cicit lah di masih 3 menit lagi. Kenapa lama sekali ya? Setel lagu aja. Tersenyum di belakang mau atau sekedar teman. Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis dan mengadu? Sudah lupakah saat kau berkatanya daku? Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmat tanggung jawabku mana? Tega atau tak peka sempat di atas angin. Kini kau bilang tak mungkin, kau buat kesedihanku semakin. Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis
Oke, selesai. Saat kau berkata udah. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.